Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pembuktian induksi matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andus Sunarto MPD. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Jemila Samas dengan NIM 208220008. Nah, sebab pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu pertama kita akan membahas definisi induksi matematika. Yang kedua, kita akan membahas langkah-langkah induksi matematika. Nah, yang pertama itu ada definisi induksi matematika. Pembuktian induksi matematika digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dari bilangan bulat positif. Nah, induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Nah, yang kedua itu ada langkah-langkah induksi matematika. Ada 3 langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama itu kita tunjukkan atau kita buktikan bahwa Vn itu benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, kita asumsikan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, kita tunjukkan bahwa Vn itu benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik tambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya, ada 3 kan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama tuh kita buktikan atau kita tunjukkan untuk Pn benar untuk N sama dengan 1. Jadi, disoalkan diketahui 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi, N-nya kita ganti sama dengan 1. Jadi, 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat, itu hasilnya 1 sama dengan 1. Artinya benar. Yang kedua, kita asumsikan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Nah, Pn benar untuk N sama dengan K ini tinggal kita ganti N-nya sama dengan K. Jadi, dapatlah hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, itu kita asumsikan, kita anggap itu adalah benar. Nah, yang ketiga, kita buktikan bahwa Vn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1, kita tinggal ganti N-nya sama dengan K ditambah 1. Nah, dapatlah hasilnya 1 ditambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2K dikurang 1 ditambah, nah, ini kan 2K 2N dikurang 1, jadi 2N-nya kita ganti K tambah 1, jadi 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, di langkah kedua kan kita asumsikan bahwa benar, jadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2K dikurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Jadi kita tidak usah menulis lagi sepanjang ini, tapi tinggal tulis dengan K kuadrat. Nah, didapatlah hasilnya K kuadrat ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini K kuadratnya turun ditambah 2 dikali K 2K, 2 kali 1 2 dikurang 1. Sama dengan ini K ditambah 1 kuadrat itu sama aja dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1. Nah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 kurang 1 kan 1. Jadi, K kuadrat tambah 2K ditambah 1 sama dengan, nah, untuk K ditambah 1 dikali K ditambah 1 tuh kita kali pelangi, jadi hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, jadi hasil sebelah kiri sama sebelah kanan itu udah sama, artinya dia benar. Nah, dari langkah ketiga tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa
jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n itu terbukti benar untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik tambah 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk yang kedua ada contoh soal kedua, yaitu tunjukkan bahwa untuk n besar dari sama dengan 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita buktikan terlebih dahulu untuk Pn-nya benar untuk n sama dengan 1. Sama kayak yang tadi, nah, n-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. 1 sama dengan 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Itu benar. Nah, yang kedua kita asumsikan Pn itu benar untuk n sama dengan K. Pn benar untuk n sama dengan K, berarti n-nya kita ganti dengan K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah ini kan n dari soalnya kita ganti dengan K, ditambah K sama dengan K dikali K ditambah 1 per 2. Nah, kita itu anggap langkah kedua itu benar atau kita asumsikan benar. Nah, yang ketiga kita buktikan bahwa Vn itu benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Nah, Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Mari kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K ditambah n-nya kan kita ganti K tambah 1, jadi ditambah K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Nah, untuk yang langkah kedua kan diketahui 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah K itu sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Nah, kita ganti dengan K dikali K ditambah 1 per 2. Jadi hasilnya itu kita dapat K dikali K ditambah 1 per 2 ditambah K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Nah, kita dapat hasilnya, kita samain dulu penyebutnya untuk sebelah kiri. Jadi, hasilnya K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 per 2. Nah, untuk sebelah kanannya, kita kalikan ke dalam, jadi hasilnya K ditambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Nah, untuk sebelah kiri ini kita kalikan K-nya kali ke dalam, dan 2-nya dikali ke dalam, dapatlah hasilnya K ditambah 1 dikali K ditambah 2 per 2. Nah, untuk sebelah kanannya tinggal kita turunkan K ditambah 1 dikali K ditambah 2 per 2. Nah, di sini kan udah kita dapatkan untuk sisi sebelah kiri sama kanannya udah sama, jadinya artinya benar, terbukti. Kesimpulannya, jadi langkah 1 sampai ketiga itu dibuktikan benar, maka untuk setiap bilangan bulat positif n terbukti bahwa untuk semua n itu besar dari sama dengan 1. Jadi terbukti benar untuk n besar dari sama dengan 1, untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n dikali n ditambah 1 per 2. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Pertemuan kita pada kali ini dapat diambil kesimpulan yaitu untuk mencari pembuktian induksi matematika menggunakan 3 langkah. Yang pertama, kita tunjukkan Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, kita asumsikan Pn itu benar untuk n sama dengan K. Dan yang terakhir yaitu Pn itu benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.